Ya saya ke Pineng, wow luar biasa ya, karena pelayanannya memang baik banget. Sementara hal-hal kayak gitu nggak gue temukan di sini. Dan mereka ini hebat. Kayak di sistemnya healthcare ya, ada rumah sakit yang di Malaysia itu nawarin gini. Dalam satu hari yang sama, dokter bisa melakukan beberapa tindakan yang sebelumnya mungkin belum pernah aku rasain ketika aku berobat di Jakarta. Ini kok kesannya kayak lebih satset gitu ya. Saya banding-bandingkan kemarin ya antara kita medical check up di Indonesia dan di sini mungkin lebih hampir separuh ya. Saya bilang udah jangan dibawa ke sana. Karena nggak ada dokter juga. Enggak, bukan maksudnya nggak mau dibawa ke rumah sakit ini lagi, udah ngerasa kayak, aduh jangan deh. Udah gak enak ya. Akhirnya dibawa mana? Akhirnya dibawa ke Malaysia, di Penang. Dan katanya di Malaysia hanya 3 hari dan sembuh. Karena di Penang sendiri itu banyak banget korban-korban dokter Indonesia. Malaysia Healthcare hadir untuk Indonesia dengan pelayanan berkualitas yang lebih dekat dan lebih terjangkau. Ini adalah health tourism yang juga harus kita galakkan untuk Ibu Menteri yang baru, Ibu Widi Wardana. Saya pikir ini juga menjadi sesuatu yang juga sangat menarik untuk kita garap. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ria Oktorina. Di sini, kita akan membahas berbagai isu dan fenomena dengan sudut pandang mendalam, tentunya untuk menginspirasi perubahan positif bagi kita semua. Kali ini, saya akan mengulas sebuah topik yang menarik, yaitu tentang fenomena banyaknya warga Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri, serta bagaimana kita bisa belajar dari situasi ini untuk memperbaiki sistem kesehatan di tanah air. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi wawasan dan inspirasi. Ya kalau kita lihat, saya kaget karena ternyata dari data itu ada minimal 140 triliun sampai 172 triliun uang negara, devisa negara yang terpaksa dikeluarkan untuk orang-orang Indonesia berobat ke luar negeri atau medical check up. Dan yang paling banyak ya data terakhir itu ada sekitar 2 juta orang yang menurut Pak Jokowi yang berobat ke luar negeri dan menghabiskan hampir 170 triliun. Wow, satu angka yang sangat besar. Kenapa demikian banyak orang ya berobat, terutama destinasi utama mereka adalah Penang. Orang Indonesia yang medical check up atau berobat ke Penang, Anda tahu tidak berapa orang Indonesia yang berobat atau medical check up ke Penang? Itu ternyata ada yang mengatakan 60%, ada 70%, ada yang mengatakan malah 80% itu adalah warga Indonesia, terutama yang berasal dari Medan dan dari Aceh karena kedekatan jarak. Sebenarnya ini bisa kita tidak boleh terjadi maksud saya ya. Kenapa? Kalau begitu saya tanya dan saya lihat risetnya, banyak sekali orang Indonesia berobat ke luar negeri ya, termasuk ke Johor, ke Melaka, ke Kuala Lumpur, ke Singapura bahkan ya, terutama ke Penang. Hampir separuh dari 2 juta itu adalah ke Penang. Alasannya macam-macam. Ada satu ya, karena fasilitasnya memang lebih lengkap, jumlah dokternya lebih banyak, jumlah bednya lebih banyak, jumlah rumah sakitnya lebih banyak. Saya banding-bandingkan kemarin ya antara kita medical check up di Indonesia dan di sini mungkin lebih hampir separuh ya. Begitu juga obat. Saya kemarin coba membeli salah satu obat. Anda tahu tidak, salah satu obat yang rutin saya minum setiap hari, kalau saya beli di Indonesia dan di Malaysia ini harganya 1/4. Ya, jadi inilah yang menurut saya harus kita perhatikan, dan saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, presiden kita yang baru, memang pendidikan untuk spesialis di Indonesia itu sangat susah, sangat dibatas-batasin ya, dan kemudian juga itu menyebabkan spesialis kita itu kurang. Terbukti kemarin waktu kita terlanda COVID, kita kekurangan dokter, kita kurang tenaga medis, terutama yang orang spesialis. Jadi sudah saatnya ya Pak Menteri Kesehatan, Pak Prabowo lebih membuka lagi kemungkinan orang untuk menjadi spesialis. Ya saya ke Penang, wow luar biasa ya, karena pelayanannya memang baik banget ya, dan alasan orang ke Penang itu kenapa? Tidak ke Singapura, mungkin tidak ke tempat lain, karena di sini kita bisa berbahasa Indonesia. Para perawatnya, para dokternya, semuanya bahasa Indonesia. Dan di sini banyak sekali ya travel orang-orang Indonesia
yang membuka jasa transportasi pelayanan ya untuk membantu saudara-saudara Indonesia untuk berobat sini. Jadi ini semoga menjadi catatan betul ya supaya tidak lagi kita kehilangan devisa sampai 170 triliun ya cuma-cuma hanya karena berobat ke luar negeri atau medical check up ke luar negeri. Saya ngelihat sendiri kota Pineng kota yang sangat menyenangkan hidup gitu. Saya pikir hidup itu karena wisata medical ya. Ini adalah health tourism yang juga harus kita galakkan untuk Ibu Menteri yang baru, Ibu Widi Wardana. Saya pikir ini juga menjadi sesuatu yang juga sangat menarik untuk kita garap. Jadi dengan wisata health tourism akan banyak membuka juga kesempatan bagi teman-teman pelaku-pelaku wisata ya, transportasi, hotel, kemudian kuliner dan jasa-jasa lainnya. Masya Allah. Dan sampai detik ini gue mikir kok bisa sih hal kayak gini kejadian. Ya kita semua juga tahu mungkin ya jumlah masyarakat dan jumlah dokter di Indonesia itu sangat-sangat tidak seimbang. Ya kan. Ya kita kekurangan banyak dokter. Terus gue berpikir, oh ya kalau gitu solusinya tambah aja dokternya. Tapi bagaimana kita bisa menambah dokter dalam jumlah yang banyak kalau ternyata pendidikan dokter itu hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang. Karena seperti yang kita ketahui mahal. Pintar aja nggak cukup untuk jadi dokter. Lu harus pintar dan lu harus punya uang. Jadi ya ini bukan masalah sederhana yang bisa diselesaikan dengan membalik telapak tangan gitu. Nah, katakanlah suatu hari masalah ketimpangan jumlah dokter dan penduduk ini bisa diatasi, ini juga nggak linear sama kompetensi dan pelayanan di dunia medis. 1 tahun lalu ada video viral di TikTok ketika ada nakes yang mana mereka membuat konten yang bilang bahwa kalau pasiennya BPJS itu mereka males gitu. Itu bahkan dijadiin konten. Terus pengalaman pribadi gue waktu nganterin ibu gue berobat, beliau udah dalam keadaan kritis, itu perawatnya masih bisa main handphone, ngobrol, ngegosip di sebelah tempat tidurnya beliau gitu. Ya gue nggak ada cerita, itulah yang gue lihat. Sementara hal-hal kayak gitu nggak gue temukan di sini, di Malaysia ini. Dan gue sangat yakin kalau itu tidak ada hubungannya dengan kuantitas. Ya kan? Ya menurut gue kita harus fair untuk ngomong kalau ada banyak yang harus dibenahi di dunia kesehatan kita. Entah itu pelayanannya, entah itu sistemnya, entah itu profesinya, entah itu profesionalitasnya gitu. Gue sendiri sampai sekarang masih percaya sama tenaga kesehatannya Indonesia. Kalau emang bisa berobat di Indonesia, gue bakal berobat di Indonesia. Kalau emang bisa ditangani di Indonesia, ya gue bakal kalau emang bisa ditangani di Indonesia, ya gue bakal berobat di. Karena emang kalau semuanya normal lebih enak di Indonesia dong. Cover asuransi, fleksibilitasnya, aksesnya, nggak ada language barrier-nya, dan berbagai kemudahan yang lain. Daripada kita harus berobat ke luar negeri. Tapi ya karena situasinya kayak gini ya, masyarakat jadi nggak punya pilihan. Pasien kok keluar negeri itu sambil shopping, ya sambil jalan-jalan, ya sambil ke Singapura, sambil belanja, bla bla, tinggal hotel, ngajak keluarga and so on. Dan Singapura punya healthcare sudah terlalu mahal. Kita nggak ada apa-apanya dibanding Singapura. Ya, Singapura dokter itu paling seneng kalau datang pasien Indonesia. Nah, bisa digetok mahal. Ya, nah kita yang agak murah itu sistemnya itu sebenarnya banyak di Pineng, ya, Malacca, lalu Kuala Lumpur. Lalu ini didominasi oleh yang teman-teman yang dari Sumatera, karena dekat sekali mereka ke Pineng dekat, kalau Kuala Lumpur dekat, ke Malacca dekat, jadi banyak di sana. Dan mereka ini hebat, kayak di sistemnya healthcare ya, ada rumah sakit yang di Malaysia itu nawarin gini, you operasi jantung ya, saya charge 20.000 ringgit, itu sudah jaminan kalau terjadi implikasi itu nggak usah bayar lagi. Ada garansinya. Oh, dia tawarin suatu paket. Nah, ini yang mungkin di sini nggak tahu, kita perlu teliti kembali paket itu berlaku nggak itu. Kalau di sana paket, tapi kita karena ada BPJS, kita juga susah nawarin paket. Biar masyarakat yang menilai gitu dari ceritanya saya dan keluarga saya, menurut masyarakat itu seperti apa. Oke, biar fair ya. Si papa ini sakit apa sih, Rik? Sebenarnya sakitnya itu batu ginjal. Batu ginjal. Batu ginjal yang memang saya nggak tahu komplikasi dari diabetes juga, terus udah gitu. Tapi penanganannya di salah satu rumah sakit di sini itu sampai sebulan, hampir sebulan gitu loh. Sebulan. Perkara batu ginjal sampai sebulan, sembuh nggak?
Enggak. Enggak, oke. Enggak. Pulang-pulang Gimana? juga masih pulang-pulang juga masih jalannya juga nggak benar Batu gitu loh. ginjalnya berhasil diambil nggak? Tidak. Tidak, sebulan tuh. Sebulan. Kok bisa? Prosedur sampai 4 kali, batunya pun nggak bisa Nggak keluar. Iya, dan itu sampai pertama satu endoskopi yang masuk alat dari Ya, dari itu kemaluan, kemaluan. Satu itu apa namanya gagal. Gagal. Kedua di hari yang sama open surgery. Jadi di Dibuka, di black. Dibuka. Harusnya bisa dong. Mustinya ya, karena dokter itu waktu itu posisinya dia sangat yakin kalau misalkan sampai open surgery, batu itu gampang diambil Ditemukan. karena Udah di USG sebelumnya dong. Kelihatan posisi di mana dong? Hah? Orang udah endoskopi. Ya udah tahu di mana posisinya kan? Iya, iya. jadi yang saya sangat sesalkan gitu, intinya ini dokter tuh mengambil satu keputusan yang menurut saya cepet dan maksudnya kayak gimana ya, kayak Cepet tapi nyoba-nyoba. nyoba-nyoba gitu loh. Orang dibikin kayak apa? Kelinci percobaan. Gampang ini mah gampang. Selalu ngomongnya kayak gitu Dan kita sebagai keluarga, kita ini orang awam yang nggak tahu masalah Akhirnya yakin ya, gampang. Percaya lah Iya, sama dokter akhirnya ya. yakin. Dan di hari yang sama juga itu melakukan 2 prosedur operasi gitu loh. Yang 2 satu prosedur, endoskopi, hah? yang satu open surgery. Dan itu sama sekali nggak membantu ayah saya Penyembuhan ayah. terbaring sakit tetap gitu. Oke, nah intinya adalah sampai sebulan tidak keluar itu batu ginjalnya. Iya. Akhirnya keluar di mana? Jadi gini, akhirnya kita udah merasa kecewa. Sebulan gak sembuh-sembuh nih? Iya, dibawa pulang lah. Dan itu posisinya ayah saya juga masih jalan belum bisa. Iya. Selang 2 hari 3 hari, komplain lagi dong. Karena kan batu masih ada di situ, terus udah gitu orangnya juga lemes. Akhirnya kita mesti bawa dia ke rumah sakit. Tapi waktu itu hari Minggu saya bilang udah jangan dibawa ke. Karena nggak ada dokter juga. Enggak, bukan maksudnya nggak mau dibawa ke rumah sakit ini lagi. Udah ngerasa kayak, aduh jangan deh. Udah gak enak ya? Akhirnya dibawa mana? Akhirnya dibawa ke Malaysia di Penang. Oke. Penang, berapa hari di Malaysia? Kabarnya kamu sudah Ya. kamu dan keluarga sudah mengeluarkan biaya hampir 1 miliar. Dan harus dibawa ke Malaysia pula si Papa. Iya. Dan katanya di Malaysia hanya 3 hari dan sembuh. Biayanya hanya 70 juta. Saya juga makanya nih sangat-sangat kecewa dengan saya mohon maaf sebelumnya, tapi ini saya ngerasakan ya. Saya nggak gimana-gimana, tapi saya merasakan, keluarga saya merasakan bahwa tim kedokteran Indonesia sangat tidak baik, sangat tidak bagus untuk saya, untuk keluarga saya, especially untuk ayah saya sangat. Saya akan balik lagi ke masyarakat, di mana masyarakat yang menilai. Mungkin dari kemarin Jessica sudah kasih kabar ya bahwa di Instagram dia memang ya yang ayah saya tempuh itu sudah macam-macam. Masalah batu ginjal kecil aja, ayah saya sudah di endoskopi. Habis endoskopi sudah di open surgery, yang which is dokter di Malaysia sampai geleng-geleng mau ngapain di open surgery. Udah nggak zaman untuk ngancurin batu ginjal itu open surgery. Ini bukan zaman dulu katanya. Sampai saya belinya, gimana ya, papa saya itu 1 bulan kok. Di Jakarta mungkin udah ngikutin ya, dirawat di Jakarta itu 1 bulan. Tidak pulang masih jopo-jopo, pulang masih nggak bisa jalan. Sekarang udah bisa naik mobil, udah bolak-balik rumah. Karena kan sekarang rumahnya Jedar, jadi papa diputuskan untuk tinggal sama Jedar, nggak di rumah papa. Udah bolak-balik. Cuma dalam waktu 3 hari, dari Minggu sampai hari Rabu dirawat. Dan 2 hari pertama diinfus, setelahnya sudah tidak diinfus. Sedangkan di sini itu diinfus sebulanan dan obatnya banyak banget digantung. Ada 6 macam. Ayah saya nggak pakai infus, maksudnya infus biasa, yang air garam biasa katanya. Tidak ada obat dripping, tidak ada. Di sini pakai obat dripping, antibiotik diinfus, ada obat satu lagi tuh. banyak banget obat. Makanya saya sangat kecewa dengan tim kedokteran Indonesia. Coba dari dinas kesehatan
tolong di-review dokter-dokter Indonesia. Kalau yang nggak pantasnya praktek, nggak usah praktek mendingan gitu. Karena di Penang sendiri itu banyak banget korban-korban dokter Indonesia. Halo, saya Hardi Iskandar. Ya, ini papa aku. Umur 70 tahun. Iya. Saya berobat di Malaysia. Tahun lalu ya, Pak? Tahun lalu ya. Tahun lalu. Sakitnya ginjal. Batu ginjal. Batu ginjal ya. Iya. Pas nyampe Pineng juga mudah. Betul, mudah. Jadi- Langsung dijemput dari rumah sakit. Di sana pun kedatangan saya diterima dengan baik. Ada guide-nya spesial dari airport sampai ke rumah sakit. Oh, secara cepat, profesional, Iya, tertib. tertib. Betul. Kalau dalam proses pengobatannya sendiri itu prosesnya berapa lama, Pak? Itu dengan sebentar sekali. Oh, jadi tuh pas sampai langsung Papa ditempatkan di tempat-tempat pemeriksaan. Periksa. Ambil darah, Iya. cek ronsen, foto gitu ya. Iya, Terus kemudian hari Minggu diperiksa. hari Minggu diperiksa, hari Senin udah selesai operasinya. Jadi Papa tinggal terima beres. Terima beres semuanya. Luar biasa. Kalau dari kendala bahasa sendiri gimana menurut Papa? Ya, kalau kendala bahasa gitu, Malaysia dan Indonesia tuh sama-sama aja. Oh, jadi dari bahasa tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Papa kalau bisa bahasa. mengerti. Bisa. Dari penjelasan dokter gimana menurut Papa? Baik, bagus penjelasannya. Papa, apakah dijelaskan secara detail tentang penyakit yang Papa alami? Iya, dijelasin secara mendetil oleh dokter. Bisa melihat anak cucu saya dan saya bisa senang-senang lagi. Berarti saya ditambahkan umur panjang Amin. dan sehat. Sekalipun umurnya panjang, minta sehat saya. Malaysia Healthcare hadir untuk Indonesia dengan pelayanan berkualitas yang lebih dekat dan lebih terjangkau. Ternyata kayak gini toh perbedaan berobat di Penang sama berobat di Indonesia. Jadi ceritanya aku dan mama udah keluar dari hotel hari ini tuh jam 7 pagi. Kita pikir kita itu cuma buat ambil nomor antrian aja. Aku ambil nomor antrian untuk ke dokter spesialis gastrologi dan mamaku ambil nomor antrian untuk ke dokter mata. Karena mamaku usianya sudah tergolong lansia, katanya sih dia punya kendala sama di matanya yang ada katarak. Sebenarnya salah satu matanya itu sudah operasi katarak waktu di Jakarta. Waktu itu aku juga yang temenin. Cuma katanya mama tuh masih nggak nyaman gitu sama matanya yang masih rabun. Setelah dapat nomor antrian, ternyata aku dapat jadwal sekitar jam 18.30 malam untuk ketemu sama dokter. Dan ternyata kalau untuk dokter mama itu udah mulai dari jam 8 pagi. Jujur waktu nunggu antrian dokter mama itu cukup lama. Aku antri mulai dari sekitar jam setengah 8 dan baru dicek itu sekitar jam setengah 12 siang. Tapi begitu sudah ketemu sama dokter langsung menyarankan untuk melakukan tindakan 2 sekaligus ke mata kiri dan mata kanan. Mata yang sudah pernah dioperasi sebelumnya di Jakarta bisa dilakukan pembersihan dengan laser dan mata yang satunya lagi langsung dilakukan operasi katarak. Jujur aku sebagai orang yang baru pertama kali berobat ke Penang itu merasa kaget. Dalam satu hari yang sama, dokter bisa melakukan beberapa tindakan yang sebelumnya mungkin belum pernah aku rasain ketika aku berobat di Jakarta. Ini kok kesannya kayak lebih satset gitu ya. Saat ini, Indonesia menghadapi sebuah tantangan besar dalam dunia kesehatan, yaitu tingginya angka masyarakat yang mencari layanan medis di luar negeri. Berdasarkan data yang diungkapkan dalam video tersebut, setiap tahun sekitar 2 juta orang Indonesia melakukan perjalanan ke negara lain, seperti Malaysia dan Singapura, untuk keperluan medis. Fakta ini membawa dampak besar terhadap perekonomian kita, karena devisa yang keluar untuk membiayai kebutuhan ini mencapai kisaran 140 triliun hingga 172 triliun rupiah setiap tahunnya. Angka yang sangat signifikan ini menunjukkan adanya peluang besar yang seharusnya bisa dikelola di dalam negeri. Penang, Malaysia, menjadi salah satu destinasi utama bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya karena jaraknya yang dekat, tetapi juga karena kemudahan akses, pelayanan yang ramah, dan fasilitas yang sangat memadai. Di Penang saja, terdapat lebih dari 30 rumah sakit dengan puluhan ribu tempat tidur, dan tenaga medis yang lengkap, termasuk dokter spesialis. Selain itu,
Biaya perawatan dan pengobatan di sana cenderung lebih terjangkau dibandingkan dengan di Indonesia. Sebagai contoh, obat-obatan tertentu bahkan bisa diperoleh dengan harga hanya seperempat dari harga yang sama di Indonesia. Namun, persoalan ini bukan semata tentang apa yang kurang di Indonesia, melainkan bagaimana kita bisa belajar dari situasi ini. Salah satu tantangan terbesar di Indonesia adalah minimnya infrastruktur kesehatan. Berdasarkan data, untuk setiap 1.000 penduduk, Indonesia hanya memiliki 1,38 tempat tidur rumah sakit dan kurang dari 1 dokter, yaitu 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Kondisi ini jelas jauh dari ideal, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Selain itu, proses pendidikan dan pelatihan dokter spesialis di Indonesia juga dianggap terlalu ketat dan penuh tantangan, sehingga jumlah dokter spesialis kita masih sangat terbatas. Lalu, bagaimana dengan pelayanan yang diterima masyarakat Indonesia di luar negeri? Selain fasilitas yang lengkap, masyarakat kita juga merasa nyaman karena faktor komunikasi. Di Penang, misalnya, para dokter dan perawat banyak yang fasih berbahasa Indonesia, sehingga tidak ada kendala dalam berkomunikasi. Ditambah lagi, layanan pendukung seperti transportasi, akomodasi, hingga pendampingan untuk pendaftaran di rumah sakit, semuanya disediakan secara profesional oleh pihak lokal. Ini membuat pengalaman berobat di sana terasa lebih mudah dan nyaman. Melihat situasi ini, saya merasa penting untuk mendorong perubahan positif di Indonesia. Tidak perlu memandang ini sebagai kelemahan, tetapi sebagai peluang untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem kesehatan di dalam negeri. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kondisi ini, salah satunya dengan rencana membangun lebih banyak rumah sakit dan membuka akses yang lebih luas bagi pendidikan dokter spesialis. Jika ini berhasil diwujudkan, kita tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan pada layanan medis luar negeri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian domestik. Peningkatan jumlah dan kualitas rumah sakit di dalam negeri akan membawa dampak yang luas. Selain memberikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat, ini juga akan mendorong perkembangan industri terkait, seperti alat kesehatan, bahan bangunan, hingga sektor pariwisata medis. Bayangkan jika Indonesia mampu menjadi destinasi kesehatan yang diminati oleh masyarakat internasional. Tidak hanya menghemat devisa, kita juga bisa menciptakan sumber pendapatan baru yang signifikan. Untuk itu, saya ingin mengajak kita semua melihat ini sebagai pelajaran berharga. Daripada saling membandingkan atau menyalahkan, mari kita fokus pada bagaimana kita bisa berkontribusi untuk perbaikan. Masyarakat bisa mulai dengan mendukung program kesehatan lokal, sementara pemerintah dan pemangku kebijakan bisa terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan kerjasama yang baik, saya yakin kita mampu mewujudkan sistem kesehatan yang lebih baik di Indonesia, bahkan menjadi teladan bagi negara lain. Demikian pembahasan kita kali ini di channel Ria Oktorina. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu mendukung perubahan positif dan terus berpikir ke depan demi Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, sehat, dan penuh inspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Baby, you can